Oke ya, jangan lupa absen. Kayaknya yang punya Zoom ini, aplikasi ini tahu ya kapasitas otak manusia ya. Udah 40 menit udah bosan, udah suntuk. Ya kan, habis itu dimatikan sama dia. Habis itu istirahat dulu 2 menit, masuk lagi kita. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Di sini kalian siapa komtingnya? Fatimah ya? Iya, dokter. Nah, Fatimah, di layarmu ada tulisan recording, ada ya? Ada, dokter. Ada, oke. Oke, share screen lagi. Oke, kita lanjut. Ini adalah otot-otot lengan bagian bawah, antebrachi itu lengan bawah, kalau brachi tadi lengan atas, admanus itu berarti jari. Ya, ini extensor carpi radialis. Ya, tadi di sini yang kita omongkan berarti ya, ini tulang scapula, ini tulang humerus, radius ulna, baru ini ada carpi. Ya, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu, jadi nanti udah tahu bayangannya, patah, misalnya ada patah, dapat ada punya kucing patah ya gitu kan, oh berarti ini humerusnya, oh ini skapulanya, oh ini radius ulnanya. Jadi nggak mesti pas-pas kali, yang penting kalian sudah ngerti posisi-posisinya di mana-mana aja. Ya. Terus extensor digitorum lateralis, extensor persendian jari, extensor carpi ulnaris. Inilah nama-namanya ini. Tadi kalau misalnya benar-benar praktikum kalian, tapi kami sudah siapkan videonya. Nanti kalau praktikum ada respon pretest, ada kalian nonton videonya, nanti ada post test, baru nanti ujiannya video call secara live. Ujian praktikum live video call ke kami-kami yang ada di sini. Ya. Oke, terus ini udah. Terus pronator teres pada kuda sangat subur, ya. Yang nomor 20 ini pronator teres pada kuda sangat subur. Flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, ini kalian bisa lihat ini di mana posisi. Kan sudah kan, kalau tadi di awal-awal agak susah memang, tapi kalau dari sini udah enak. Kalau udah ngerti flexor, udah ngerti extensor, berarti nanti misalnya kakinya diangkat. Kalau diangkat seperti ini dia flexor. Kalau misalnya posisi ototnya di sini jadi flexor. Terus kalau misalnya ototnya di sini, ya diginiin, dia bagian ekstensor seperti itu. Jadi nggak usah capek-capek. Apa? Kalian udah paham di awal, enak nanti bacanya ini enak. Ya. Otot-otot pendek pada jari, ya. Interossei nomor 25 seperti ini. Terletak di bagian volar ossa metacarpalia. Ossa metacarpal. Ini metacarpal kan? Ossa metacarpal. Polar, ya. Yang belum dapat tadi ditanya siapa ya? Fatima, kamu belum kena tanya kamu Fatima. Fatima, polar ini polar posisinya di mana polar? Yang nomor 2 dekat 25 itu bukan. Polar itu pengertiannya apa polar? Kan tulisannya kan cuma terletak di bagian polar ossa metacarpalia. Di bagian polar berarti di bagian apa ini? Ya. Kranial apa kaudal? Di kaudal. Di kaudal. Kan masih paham kalian? Ada istilah bagian belakang kaki depan, bagian belakang kaki belakang, kan beda-beda namanya. Ya, bagian belakang kaki depan namanya polar, bagian belakang kaki belakang yang belum dapat tanya. Tiara Wulandari, ada polar, ada
Kalau volar itu di bagian belakang kaki depan. Kalau bagian belakang kaki belakang namanya apa? Ada yang ingat? Plantar, dokter. Hah? Lantar, dokter. Plantar. Plantar ya. Lantar. Pintar kalian ya. Oke, ini kalau otot-otot jari ini berfungsi untuk penggantung osa sesamoidea dan untuk menghindari persendian pergelangan tidak terlalu meregang. Ini osa sesamoidea. Osa sesamoidea kalau di kita apa ya? Sesamoidea. Rahmi, Atika tadi udah ya. Ririn Triyuliani, osa sesamoidea. Tulang osa sesamoidea, penggantung osa sesamoidea. Kalau osa sesamoidea kok di kita apa di manusia? Ini ya. Kalau di kaki yang nonjol-nonjol apa, Ririn? Coba tengok kakimu. Kanan kiri. Itu ada yang nonjol-nonjol tuh kaki kanan kiri. Sebelah kanan ada kaki kanan. Kok sebelah kanan di bagian lateral. Yang nonjol-nonjol tuh apa? Di atasnya apa tuh? Di atasnya tumit ya, tumit. Apa kok manusia namanya? Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Masa saya tunjukkan kaki saya? Saya giniin kaki saya. Nah, yang ini. Tulang lutut itu ya, dokter? Tulang lutut, dokter. Apa ya namanya? Ini apa namanya? Mata kaki. Mata kaki, dokter. Matamu ya kan ya. Kalian pun ya Allah. Ngantuk ya? Kalian kuliah apa tadi sebelum ini? Oke, ini sekarang otot-otot pendek jari sudah, ini sekarang otot-otot punggung. Otot-otot punggung dan dada. Ya, fascia superficialis tidak mempunyai keistimewaan di daerah punggung ini. Ya, fascia profundanya di daerah gumba dinamakan ligamentum dorsoscapularis dan yang di daerah lumbal menjadi fascia lumbodorsalis. Ini masuk nanti nih kuis ini. Ya, lapis pertama namanya musculus trapezius pastoracica, ada musculus latissimus dorsi. Tadi sudah kita bicarakan. Lapis keduanya ada rhomboideus thoracis dan serratus dorsalis cranialis, ada serratus dorsalis caudalis. Yang belum dapat Dharma Sutra Lubis. Tadi apa inspirator? Masuk, dokter. Apa yang masuk? Yang kayak menghirup tadi, kayak kalau udara itu bisa masuk, kalau expirator itu mengeluarkan, gitu, dokter. Apa yang dikeluarkan? Nggak tahu. Hah? Kalau inspirator tuh kita narik nafas. Iya. Expirator. Ya kan tadi saya tanya apa yang dikeluarkan, apa yang dimasukkan. Ya. Kenapa, dokter? Kurang jelas, dokter. Inspirator itu kan kita tarik nafas, berarti yang dimasukkan adalah udara. Kalau expirator kita mengeluarkan nafas, ya. Ini namanya ada otot-otot expirator, ada otot-otot inspirator, ya. Ini tolong dipahami yang mana expirator, yang mana inspirator. Masuk nanti kuis. Iliocostalis thoracis, ya nama-namanya, ya. Kalau seperti ini kalian gampang aja. Iliothoracis yang mana, longissimus thoracis yang mana, spinalis semispinalis thoracis yang mana, ya kan, multividi yang mana, levator yang mana. Tapi jangan lupa fungsi-fungsinya, ya, expirator yang mana, inspirator yang mana, ya, seperti itu. Ya, kemudian ada musculi intercostalis externi. Otot ini mengisi stapedium intercostale. Stapedium intercostale. Asmalina, tulisannya kan stapedium intercostale. Stapedium intercostale, apa maksudnya stapedium intercostale?
Diterjemahkan. Kalau interspatiumnya itu kurang tahu dokter. Kalau interkostalnya itu tulang rusuk ya dokter. Kostalnya tulang rusuk, inter di antara tulang rusuk, spatium itu celah. Ya. Ini ya. Celah. Ya Ya. dokter. Spatium intercostale. Ya, ini celah. Ada celahnya, di antara ada celahnya. Spatium intercostale. Ya, seperti itu. Nah, otot ini mengisi spatium intercostale, arah serabutnya caudoventral. Arah serabutnya caudoventral. Siti Hania Herfiani, serabutnya caudoventral. Coba kamu lihat di sini. Intercostale externi nomor 6. Nih. Intercostale externi nomor 6. Serabutnya caudoventral. Caudoventral berarti dia gini deh arah serabutnya. Ya, apa kira-kira kalau caudoventral? Arah seratnya kemana? Duh, mana tadi orangnya? Arah seratnya ke bagian ke arah depan kayak gini, gimana ya? Ke arah bagian kepala, dok. Caudo. Serabutnya caudo. Caudo ventral. Caudo apa? Bahasa lainnya caudal. Berarti dia ke arah belakang. Maaf Terus, dokter, ke arah ekor. nah, caudo itu belakang. Terus ventral. Ventral ke arah atas apa bawah? Halo, siapa tadi? Lupa pun namanya. Ventral ke arah ke bawah, Ke arah bawah daerah ya, perut. seperti ini. Jadi yang nomor 6 ini, cuma tipis sekali. Baru nanti disayat sedikit, dibukalah, ketemu namanya musculus intercostalis externi. Tengok di sebelahnya. Arah seratnya. Maaf dokter, bisa di zoom nggak dokter? Soalnya kurang kelihatan dokter. Oke, tadi kan yang nomor 6 ini musculus intercostalis externi. Arah seratnya caudo ventral, berarti ke arah belakang ke bawah. Ke bagian bawah. Nah, yang nomor 6 ini kita sayat sedikit, ini tipis sekali nih ototnya, dibukalah dia, dikuatkan, ketemu nama yang nomor 7. Ya. Nah, arah seratnya cranioventral. Cranioventral. Zafira tadi udah dapat ya. Bunga Purnatasari. Tadi dibilang cranioventral. Berarti maksudnya apa cranioventral? Ke bagian itu, ke bagian kepala dokter. Ventralnya ke bagian perut ke bawah. Ya, jadi oke, kita bilang kepala lebih enak kita ngomongnya ke arah depan, tapi dia ke ventral berarti ke depan bawah. Ya. Kalau kita bilang kepala berarti kalau kepala kan lebih ke arah rostral dibilang ya. Seperti itu. Oke. Nih, kalau intercostal externi, kalau kita ngirup napas, ngirup naspar, inspirator, ini eksterni kita yang bekerja. Kalau ekspirator yang bekerja adalah intercostal interni. Ya. Kemudian ada yang lagi namanya retraktor costae nomor 10. Retraktor costae. Retraktor costae ini berada di dia berada di tulang costae terakhir. Ini tulang costae terakhir, di sini dia posisinya. Ya, tulang costae terakhir. Kalau ini dia kayak gini, ya ini posisinya. Tulang costae terakhir. Sudut. Baru ada transversus thoracis ya sebagai ekspirator. Nggak nampak di sini. Oke. Terus ada apa lagi? Ada scalenus. Scalenus yang ini scalenus. Nah, ini scalenus. Tapi di sini nggak nampak. Ya. Kemudian ada diafragma. Ada yang tahu diafragma?
Hadika Azikri Lubis. Iya dok. Pernah kamu Dia paham apa tuh diafragma? paham dok. Apa itu? Diafragma itu otot tipis yang menghubungkan antara bagian kranial dan kaudal dok. Di bagian medialnya. Atau di bagian memisahkan antara itu yang Bagian di toraks, iya, dok. bagian toraks dan di bagian abdomen. Berarti posisinya ada di koste terakhir. Iya dok. Ya, ada di koste terakhir. Ya, ada di koste terakhir pemisah antara kafum torakis dengan kafum abdomen. Salma Maharani tadi udah belum ditanya. Ella Prisalusisia, kafum torakis apa? Ini anatomi 1. Kafum apa artinya kafum? Ini kafum. Ella. Ini kafum. Iya dok. Kalau misalnya stop share screen. Ini ya, kafum ya. Apa kafum artinya, Ella? Apa Ella kafum? Kafum itu artinya ruangan. Rongga dok. Rongga, ruangan, rongga. Jadi diafragma adalah pembatas antara rongga atau ruangan yang ada di dada sama rongga yang ada di bagian perut atau abdomen. Jadi posisi diafragma, posisinya tuh di sini posisi diafragma. Di koste terakhir. Di koste terakhir pembatas antara ruangan dada sama ruangan abdomen. Ya, seperti itu. Iya dok. Oke. Terus tadi mana diafragma? Ini diafragma tadi ini ya. Pas lumbalis, pas costalis dan pas sternalis. Jadi diafragma ini ada yang menempel di bagian lumbal, ada yang menempel di bagian koste dan juga ada bagian di daerah sternum. Suci. Sternum tuh yang mana, Suci? Suci. 14 titik Suci. Sternum tuh yang mana? Kamu dapat bayangan sternum tuh di mana? Suaranya dokter. Sternum yang mana? Sternum. Ini sternum ya. Nggak nampak ya? Nah ini sternum. Nggak nampak dok. Dibesari foto saya. Dibesari ini sternum. Di bagian koste paling ventral atau di bagian distal paling ini sternum. Jadi kalau sternum tar. Kalian dulu kan paham kan? Kalian dulu yang ada koste, ya, ada koste. Ini kan bagian dorsal, ini bagian ventral. Nah, yang di sini ada tulang. Kalau di kita itu sternum tuh ini, tulang yang sini. Sternum. Ya, ada bagian costalis, ada bagian lumbalis, ada bagian sternum untuk daerah diafragma. Fungsi diafragma adalah inspirator. Ada 2 fasies. Iksan Ramadan ada 2 fasies katanya. Fasies itu apa artinya?
Ada 2 bentuk, dokter. Fasies permukaan. Ya, jadi permukaan diafragma itu ada yang nempel sama koste dan ada yang nempel sama ada yang mengarah ke koste dan ada yang mengarah ke abdomen. Nah, terus ada diafragma ditembus oleh 3 foramina. Diafragma ditembus oleh 3 foramina. Kok namanya foramina? Kalau 3 namanya foramina. Kalau 1 namanya apa? Hulan Aulia Ramadan. Bulan di freeze ini. Gambarnya di freeze. Bulan Aulia Ramadan. Nah, kemana nih orangnya? Bulan. Ya, gambarnya di freeze ini. Salma Maharani. Kalau foramina, kalau lubangnya 3 namanya foramina. Kalau lubangnya 1 namanya apa, Salma? Kalau namanya lubang itu bahasa Latinnya apa? Foramen, dokter. Nah, foramen. Kalau lebih dari 1 foramina namanya. Paham, Salma? Ya, dokter. Ya, jadi misalnya ini diafragma, ya. Oke, ya. Tolong dipahami dulu yang ini ya. Ada hiatus aorticus, ada hiatus oesophagus, ada foramen vena cava. Berarti di diafragma ini ada 3 lubang. Ada 3 lubang di diafragma ini. Nama-nama lubangnya hiatus aorticus, yang lewat adalah aorta, vena azygos, dan cisterni sili. Ada hiatus oesophagus yang dilewati oleh oesophagus dan nafas vagus. Ada yang namanya foramen vena cava, berarti yang lewat adalah vena cava. Oke, itu dulu ya pemahamannya. Tadi kan diafragma itu lembaran, ya. Diafragma itu lembaran. Seperti dia otot tipis selembar ada di antara pemisah antara dada sama abdomen. Misalnya lah. Oke, sip. Oke, ini tadi ya. Memang ada 3 lubangnya, ya. Tembus dia foramen ini. Ada 3, 1, misalnya 2, 3. Ada 3 lubangnya, ya. Yang tadi itu dihafalin ya, nama-nama lubangnya dihafalin, biasanya masuk ujian biasanya hiatus aorticus, hiatus itu sama foramen vena cava. Ada 3 lubang. Masuk 3 lubang. Ya. Apa-apa aja yang lewat, hiatus aorticus yang lewat aorta, vena azygos dan cisterna sili, hiatus oesophagus, bagian yang dilalui oesophagus dan nervus vagus, hiatus foramen vena cava, bagian dilalui oleh vena cava. Oke, terus Farah Amalia Hidayah, kalau kamu makan, ya, ini kita ngomongin ilmu umum. Kalau kamu makan, masuk kemana pertama kali? Habis dari mulut kemana? Ke kerongkongan, dokter. Kerongkongan, baru ke kerongkongan itu pernapasan atau pencernaan? Tenggorokan apa kerongkongan? Kerongkongan. Oke, pakai bahasa Latinnya. Di sini apa? Oesophagus. Oesophagus kan jalan ya. Oesophagus jalan terus. Oesophagus jalan terus. Ya, oesophagus jalan terus. Dia kemana jalannya?
Jalannya kemana oesophagus? Ke dalam abdomen. Dia ke toraks enggak? Lewat toraks, dokter. Hah? Lewat rongga dada, dokter. Dia lewatnya oesopagusnya panjang. Jadi oesopagusnya dari sini oesophagus di dada dia cuma lewat aja. Baru masuk ke abdomen. Lambung di mana? Di perut apa di dada? Dokter. Di perut, dokter, abdomen. Di perut. Berarti di dada apa aja isinya? Cuma esofagus. Nah, di dada kamu nemu apa aja organnya? Oesophagus kan cuma lewat. Ada core, ada pulmo, Ada core. Itu aja cuman. ya. Ya, cuma ada 2 itu. Ada jantung, ada paru-paru, dan harus kosong. Kalau di dada ada air, di dada ada makanan, ada benda keras, itu berarti di dada ada sesuatu. Jadi yang namanya saluran pembuluh darah, tadi oesophagus saluran pencernaan, baru tadi ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Lewat dia pragma. Ya, lewat dia pragma. Misalnya daerah sini adalah abdomen, daerah sini adalah toraks. Yang di saya toraks, di sini abdomen. Lewatlah dia di sini. Ya, yang di daerah saya kan toraks. Nah, toraks inilah yang apa namanya? Hanya ada jantung sama pulmo, tidak ada yang lain. Ya, di sinilah kalau di daerah perut cairan boleh, benda padat boleh, seperti itu. Jadi yang 3 ini tadi melewati diafragma. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini sebenarnya ini udah gampang, karena tadi udah awal-awal udah pelan-pelan kita ngomongnya. Ini selanjutnya itu udah gampang, ya. Tinggal dikit-dikit lagi aja. Otot-otot perut, obligus. Ya, Putri Distiana Yola. Nah, obligus, oblik. Pernah dengan oblik? Pernah, dokter. Oblik itu apa artinya? Katanya pernah. Hah? Oblik? Oblik itu artinya miring ya. Mari kita ngezoom. Mari kita ngezoom lagi di sini. 10 menit lagi nih habis berakhir. Jadi nanti kita istirahat lagi, bentar lagi istirahat baru nanti ya. Tadi di sini tulisannya adalah obligus externus abdominis caudo ventral. Berarti seratnya ke arah caudo, ke arah ventral. Berarti ke arah ke belakang dan ke bawah, ventral. Oke, sekarang obligus internus abdominis. Internus abdominis. Arah seratnya kranio ventral. Berarti arah seratnya ke depan dan ke bawah, ke ventral. Oke, Hadika azikrilubis. Hadika azikrilubis. Ya, ini saya mau tadi yang saya bilang tadi ini yang obligus abdominis externus. Iya, Dok. Nah, tadi arah seratnya kemana? Arahnya ke ventral, Dok. Bagian bawah, Dok. Kurang dikit. Bagian Kurang dikit. Caudo ventral. Ya, caudo ventral. Caudo ventral. Jadi kalau misalnya ada ujian seperti ini, kan tengok syaratnya. Caudo ventral. Oh, ini externus. Ini setelah dibuka yang externus, nampak di bagian dalamnya adalah yang internus. Obligus internus abdominis. Ya, seperti itu. Baru ada rectus abdominis longitudinal. Mana nomor 3. Ini dia. Dia seratnya lurus atas ke bawah. Ya. Kalau pakai bahasanya kita, nah ini dia posisinya, kalau ini misalnya ini median tubuh, kan tadi
Caudo ventral. Caudo ventral ke belakang tadi externus, dibuka externusnya, baru ketemu internus, cranio ventral. Dibuka internusnya, ketemu dari torakis. Torakis itu posisinya pas di sini semua. Di sini, pas di tengah-tengah. Ini mediannya di tengah-tengah. Dia lurus. Ya, dia lurus. Ini dia, ya. Seperti itu. Baru ketemu nama transversus abdominis yang nomor 4. Di dorsalnya rectus abdominis. Ya. Obliquus abdominis externus atau obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, rectus abdominis, transversus abdominis. Gampang kan? Nanti ujian jangan lupa nama-namanya. Ya. Baru otot-otot gelang panggul, ya. Psoas mayor, jangan lupa kata-kata protaktornya, psoas minor, fleksornya. Jadi kan kalau udah tahu kata-kata seperti ini, kalian gampang enak bacanya. Ya. Terus otot-otot panggul dan paha lateral, ada muskuli pelvi, pelvi panggul, paha itu femoralis, ya. Nanti di sini biasanya kalau hewan-hewan sapi atau kambing enak di sini nyuntiknya di daerah gluteo bicep bagian dorsal. Kenapa? Di sini tebal kali. Tapi kalau pada anjing besar bisa di sini, kalau anjing kecil atau kucing sebaiknya di daerah sini. Yang nomor 4 sama 5 semitendi sama semimembran. Di zoom ya, maaf ya. Kalau kan mau zoom kan aja, ngomong aja ya, jangan sungkan-sungkan. Ya, ini bagian belakang. Zafira hibatul haq. Kamu baca ini bisa nggak baca ini ya? Saya tanya dulu sama kamu. Yang kranial mana? Apa B? Yang A, dokter. Yang A. Oke. Terus, bentar ya. Monica Aprilia. Tadi katanya ini A, ini kranial. Berarti B apa? Udah, dokter. Caudal. Muharni Mardia. Berarti kalau seperti ini kepalanya di mana? Di A apa di B? Kepalanya di A, dokter. Di A. Pintar kalian ya. Amin. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini lebih enaknya kalau pada hewan besar kita di sini nyuntiknya. Kalau bahasanya manusia suntik sini. Enak kan tebel di sini suntik. Ya, gampang. Kenapa? Karena di sini ototnya tebel. Ya, terus kalau anjing kucing kalau suntik di sini agak susah karena agak tipis. Jadi di mana nyuntiknya? Nyuntiknya di paha belakang. Kenapa? Paha belakang. Ya, di daerah paha belakang. Capek kali ngejar anatomi ini. Oke, ini tinggal 1 menit lagi. Saya end-kan dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi, dikit lagi. Ya.